Kenapa DC itu selalu mengancam kalian, meneror kalian, mentakut-takuti kalian, mau menyebarluas data kalian? Itu kenapa? Dan di sini saya mau kasih tahu alasannya dan juga cara bagaimana DC itu tidak lagi meneror kalian, mentakut-takut kalian, dan mengintimidasi kalian. Makanya simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya kenapa kok DC itu sering banget mengancam, meneror, menakut-nakuti, mau menyebarluaskan data dan yang lain sebagainya. Dan apa alasan DC itu kok selalu menggunakan hal-hal seperti itu. Dan bagaimana sih caranya agar kita itu tidak lagi diteror, tidak lagi ditakut-takutin, tidak lagi diintimidasi, tidak lagi katakan hewan sama DC ini. Ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Di sini langsung saja saya pengen bahas. Oke. Jadi pusatnya ada pada titik pertama itu di kaliannya sendiri atau di nasabah itu sendiri. Saya sendiri tidak menyalahkan nasabah, tetapi memang itu karena faktor ketakutan aja. Di sini kenapa kok DC itu sering banget mengatakan saya akan datang ke rumah kalian membawa RT, membawa RW, perangkat desa atau kepala desa. Itu yang menjadi sering banget alasan DC ketika mau menakut-nakutin kalian. Atau sekarang itu sudah ganti versi lagi, bakal datang membawa polisi untuk membawa kasusnya ke jalur hukum. Nah, itu kenapa kok ancaman DC selalu seperti itu? Karena sebenarnya itu berasal dari rasa ketakutan kalian itu sendiri. Contoh kecil gini, kalian bakal takut kalau misalkan mau datang DC tersebut sama RT, sama RW, nanti warga semuanya pada tahu kalau saya itu terlilit pinjol. Akhirnya DC tersebut mengatasnamakan mau bawa RT, mau bawa RW, datang ke rumah kalian biar kalian takut. Ketika kalian takut, kalian akan mencoba mencari talangan dana dengan cara melakukan pinjaman lagi di aplikasi pinjol. Akhirnya kalian itu mau gali lubang, tutup lubang. Nah, itu. Terus sekarang udah tenang, tidak takut lagi ketika mau datengin RT, tidak takut lagi datengin RW atau perangkat desa. Kalian masih takut juga sama polisi. Akhirnya DC tersebut membawa-bawa nama polisi. Saya mau datang ke rumah kalian dengan membawa polisi untuk ke jalur hukum. Akhirnya kalian rasa takut lagi. Ketika rasa takut, kalian pengen cari dana talangan lagi, minjem lagi di aplikasi pinjol. Akhirnya gali lubang, tutup lubang lagi. Itu adalah hal yang sebenarnya berawal dari rasa takut kalian. Kalau saja rasa takut kalian itu hilang, maka saya yakin DC sudah kehabisan cara untuk menakut-nakuti kalian atau meneror kalian atau mengintimidasi kalian. Oleh sebab itu, solusinya gimana Bang? Buang rasa takut tersebut. Memang manusia itu diberikan rasa takut, rasa gemetar, rasa grogi oleh Tuhan. Tetapi tolonglah, rasa takut itu kita bisa imbangi juga dengan nalar yang baik, dengan logika yang baik. Ketika nalar kita dan logika kita itu bisa bekerja dengan baik, saya yakin kalian itu rasa takut boleh, tetapi ya nggak bakal sepercaya itu gitu loh. Akhirnya kalau misalkan kalian terlalu takut, akhirnya tadi gali lubang tutup lubang lagi. Nah, kalau udah gali lubang tutup lubang itu sudah bahaya banget. Nah, terus gimana Bang hilangin rasa takut tersebut? Coba kalian ketika datang rasa takut, berpikir dulu secara logika. Mana mungkin DC mau datang sama RT sama RW? Toh RT RW itu akan melindungi warganya, kita. Mana mungkin DC itu mau datang RT sama RW mau mengancam kita. Sebenarnya kan RT sama RW kan pasti bakal membela warganya atau membela kita gitu loh. Itu pakai logika seperti itu ya. Lalu kemudian ketika DC itu mengancam mau mendatangkan polisi, mau mendatangkan ke jalur hukum atau membawa ke jalur hukum, coba kalian pikirkan lagi secara logikanya, kalian gunakan. Ketika rasa takut itu hadir, terus kemudian baca WhatsApp-nya, rasa takut hadir, kalian berpikir juga secara logika. Masa iya polisi itu mau mengurusi bagian perdata? Polisi itu tugasnya di pidana. Perdataan itu bukan tugasnya polisi. Terus kemudian mana mungkin polisi juga ngurusin kasus pinjol, karena itu bukan urusannya gitu loh. Terus mana mungkin DC itu mau bayar polisi gitu loh. Itu adalah hal-hal kecil ataupun logika yang harus kalian terapkan ketika rasa takut itu ada. Ya, jadi biar kalian itu terimbangi rasa takutnya dengan logika yang benar juga. Lalu kemudian rasa takut kalian pun nggak begitu besar yang akhirnya kalian itu nggak terlalu tertekan banget yang namanya tekanan DC ataupun teror DC. Kalau misalkan kalian itu nggak bisa melakukan hal itu, ada cara yang lebih ampuh sebenarnya, sedikit lebih ampuh. Ketika ada pesan dari orang yang tidak dikenal, kalian langsung hapus aja, jangan dibaca.
Ingat ya, jangan dibaca pesan dari orang yang tidak dikenal, kalian langsung hapus aja chatnya, blokir juga nomor kontaknya atau nomor WA-nya. Baik nomor teleponnya, nomor WA-nya, kalian langsung blokir aja ya. Nah, kenapa biar seperti itu? Biar kalian itu tidak membaca sesuatu yang tidak benar. Ketika kalian itu sudah membaca, maka kalian itu akan terpikirkan. Ketika sudah terpikirkan, kalian timbul rasa takut. Ketika sudah timbul rasa takut, kalian akhirnya sibuk mencari darah talangan. Akhirnya kalian masuk ke gali lubang, tutup lubang. Kalau misalkan kalian itu sudah tidak membaca lagi, langsung dihapus, langsung diblokir, maka rasa takut tersebut nggak nyampe pikiran kan gitu. Jadi kalian lebih aman, lebih tenang, dan juga lebih enjoy ketika ada teror ataupun ada ancaman dari DC. Saya yakin DC itu pasti akan berganti lagi nomor handphonenya, nomor WhatsApp-nya akan berganti lagi dan menghubungi kalian. Kalian tugasnya satu, ketika ada nomor telepon yang tidak dikenal, kalian langsung hapus aja chatnya, jangan sampai dibaca. Kalian langsung blokir nomornya, itu selesai, agar mental kalian itu terjaga ya. Karena yang paling diharapkan oleh debt collector ataupun DC itu sebenarnya menjatuhkan mental kalian, mengedownkan mental kalian. Akhirnya kalian itu takut. Ketika rasa takut, kalian itu mau cari uang atau cari dana talangan, yang mengakibatkan kalian itu gali lubang tutup lubang. Kalian bayar di pinjol A, di pinjol B punya hutang. DC yang dipinjol A akhirnya dapat komisi, dapat duit, dan yang lain sebagainya. Terus lagi seperti itu. DC itu harapannya adalah membuat jatuh mental kalian. Makanya kalian kalau nggak ngelawan terhadap mental kalian sendiri, kalian yang akan jatuh. Kalian tinggal pilih aja, mau kalian yang jatuh terpelosok dalam pinjol atau kalian mau melawan DC itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah kekuatan mental kalian. Saya harap video ini bisa membantu juga. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Kalau kalian suka boleh di-like, kalau nggak suka di-dislike aja, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh chat aja langsung di Instagram saya. Link Instagramnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Saya tutup dulu videonya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.